Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Firliana Paramasari dengan NIM 20060310184. Di sini akan mempresentasikan tugas saya yang bertema analisis gula reduksi. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Gula reduksi adalah senyawa karbohidrat yang memiliki kemampuan untuk mereduksi agen pengoksidasi. Hal ini dikarenakan adanya gugus aldehid atau keton bebas. Senyawa-senyawa yang mengoksidasi atau bersifat reduktor adalah logam-logam oksidator seperti Cu2. Contoh gula yang termasuk gula reduksi adalah glukosa, fruktosa, laktosa, maltosa, dan lain-lain. Setelah itu, biji kacang Gouda adalah legum yang dilaporkan mengandung 20-22% protein, 1,2% lemak, 65% karbohidrat, dan 3,8% abu. Kacang Gouda merupakan sumber mineral yang baik seperti kalsium, fosfor, magnesium, zat besi, sulfur, kalium, serta riboflavin, niacin, dan kolin. Setelah itu, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gula reduksi dan bagaimana cara mengukurnya dalam konteks fermentasi. Yang kedua, apa pengaruh waktu inkubasi terhadap kadar gula reduksi pada fermentasi kacang Gouda menggunakan Aspergillus niger. Yang ketiga, bagaimana proses fermentasi kacang Gouda dapat meningkatkan kadar gula reduksi dan apa mekanisme yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya, bahan dan metode. Di sini kita menggunakan bahan yaitu kacang Gouda atau cajan yang dihaluskan menggunakan mesin penghalus tepung. Setelah itu, dan strain Aspergillus niger itu diperoleh dari koleksi biakan kapang di laboratorium biologi. Penelitian ini menggunakan metode analisis perubahan kadar gula reduksi pada substrat menggunakan metode Loews score. Berikut yaitu pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama, rata-rata kadar gula reduksi pada fermentasi kacang Gouda menggunakan solid state fermentation oleh kapang Aspergillus niger dengan perlakuan berbeda, yaitu konsentrasi inokulum dan waktu inkubasi ditunjukkan pada tabel 1 pada gambar di samping. Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar gula reduksi pada fermentasi kacang Gouda pada 24 jam masih rendah dan meningkat pada 48 jam kemudian menurun pada 96 jam. Pengaruh konsentrasi inokulum 0,2 ml per gram diketahui memiliki kadar gula reduksi tertinggi daripada perlakuan lainnya. Pengaruh waktu inkubasi pada 72 jam diketahui memiliki kadar gula reduksi tertinggi daripada perlakuan lainnya. Setelah itu, kadar gula reduksi selama proses solid state fermentation pada fermentasi kacang Gouda adalah Aspergillus niger, ditunjukkan pada gambar 1 seperti gambar samping. Hasil yang ditunjukkan gambar 1 menyatakan bahwa kadar gula reduksi tertinggi diperoleh pada konsentrasi inokulum 0,2 ml per gram dan waktu inkubasi 72 jam sebesar 12,50%, sedangkan untuk 96 jam dan 120 jam pada masing-masing konsentrasi inokulum sebesar 7,98% memberikan kadar gula reduksi terendah. Pada waktu inkubasi 0 jam hingga 72 jam mengalami peningkatan dan menurun setelah 96 jam dari hasil kadar gula reduksi. Aktivitas amilase dan selulase mengalami perubahan karena semakin rendah tingkat konsentrasi inokulum memberikan biomasa yang cukup sehingga mereduksi pembentukan produk, sedangkan tingkat konsentrasi inokulum tertinggi memungkinkan dalam memproduksi biomasa yang lebih banyak sehingga pembentukan produksi semakin rendah. Hidrolisis enzim merupakan hidrolisis amilum dan selulase menjadi glukosa. Glukosa kemudian digunakan sebagai energi oleh kapang Aspergillus niger untuk metabolisme dan pertumbuhannya.
Baik, yang dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya yaitu kacang kuda merupakan legum daerah tropis yang potensial dalam memperbaiki kuantitas dan kualitas Arpelgillus niger sebagai produsen enzim ekstraseluler amilase dan selulase terbaik melalui solid state fermentation. Solid state fermentation dapat meningkatkan kadar gula reduksi pada fermentasi kacang kuda. Hasil kadar gula reduksi tertinggi diperoleh pada konsentrasi inokulum 0,25 mili per gram dan waktu inkubasi 72 jam. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.